Saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada hari ini kita mulai bersama-sama dengan memuji nama Tuhan. Dari PKJ nomor 13, kita nyanyikan bait 1. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 51, kita nyanyikan bait 1. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah pada ibadah hari Sabat Tuhan ini, kami diperkenankan oleh Tuhan bersama-sama berkumpul di tempat ini, berkumpul di rumah masing-masing dalam rangka untuk melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan berfirman, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada hari ini diambilkan dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Menteri Keuangan Republik Indonesia Dr. Sri Mulyani dalam rapat aparat pengawasan intern pemerintah mengatakan bahwa tata kelola keuangan negara memiliki banyak godaan. Uang di satu sisi bisa menjadi solusi pembangunan, namun di sisi yang lain bisa menjadi petaka saat terjadi penyelewengan. Saudara sedang jemaat Tuhan, bicara penyelewengan, siapa saja bisa menjadi pelaku, baik orang yang biasa maupun mereka yang dianggap taat menjalankan agama. Pertanyaannya adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satunya adalah
karena orang memisahkan hidup keagamaan atau hidup beragama dengan hidup sosial kemasyarakatan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Artinya bahwa ibadah hanya dibahas dalam rumah ibadah saja. Sebaliknya tidak masuk dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Keadaan seperti ini ternyata pernah terjadi dan dilaksanakan oleh umat Israel. Inilah yang dikritik oleh Nabi Yesaya dalam bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 digambarkan secara jelas bagaimana umat sangat taat untuk menjalankan agama. Mereka belajar hukum-hukum Tuhan, mereka melakukan puasa dan melakukan ibadah dengan tekun. Mereka menyadari keberadaan mereka di hadapan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan. Namun di saat yang sama pula mereka memperlakukan sesama dengan semena-mena serta meninggikan diri terhadap sesamanya. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi juga melakukan perbuatan, perkataan, kejahatan, kebohongan, ketidakadilan dengan semena-mena terhadap sesamanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, praktek ibadah yang demikian bukanlah ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Ibadah yang demikian adalah ibadah yang palsu, hanya rutinitas, hanya seremonial belaka. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebaliknya ibadah yang sejati yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ibadah yang nyata dalam perbuatan. Di bait Allah, umat Tuhan atau jemaat belajar tentang kasih setia. Dan di dalam kehidupan nyata umat mempraktikkan kasih Allah kepada sesama yang mesti harus dilakukan. Ibadah yang sejati dijelaskan dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai dengan 10. Antara lain menjelaskan, yang pertama, menolong mereka yang lapar. Artinya ketika melihat ada saudara-saudara kita yang lapar perlu untuk ditolong, untuk diberi makan, bukan dibiarkan. Yang kedua, membebaskan mereka yang teraniaya, orang-orang yang memiliki ibadah yang benar dengan tidak membiarkan. Ketika melihat ada saudara-saudara kita yang teraniaya, mereka perlu ditolong, mereka perlu dibebaskan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, memberikan pakaian kepada yang telanjang. Artinya orang Kristen, orang yang beriman kepada Tuhan mau menolong, mau berbagi dengan saudara-saudara kita yang tidak memiliki pakaian. Ya, mereka harus diperhatikan, orang yang telanjang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah membuka belenggu kelaliman. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Membuka belenggu kelaliman. Ya,
Kelaliman itu artinya orang yang suka berbicara bohong, orang yang egois, orang yang sadis, orang yang tidak berperi kemanusiaan, orang yang memiliki sifat yang kejam, orang yang berperilaku tidak adil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, praktek kehidupan yang demikian tidak diperkenankan oleh Tuhan. Kelaliman itu dibenci oleh Tuhan. Kelaliman itu dibenci oleh Tuhan. Artinya ketika Tuhan benci, ya, itu sesuatu yang menjijik. Bukan hanya dilarang untuk dilakukan, disentuh pun itu jangan. Karena itu yang dibenci oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya tidak ada pemisahan antara ajaran agama dengan kehidupan sosial sehari-hari. Sebaliknya ajaran agama membantu untuk menolong seseorang untuk berperilaku baik dalam menjalani kehidupan sosial dalam hidup bermasyarakat. Yesaya 58 menegaskan bahwa ibadah yang sejati tidak hanya bersifat seremonial, tetapi bersifat operasional, nyata dalam perbuatan, nyata dalam perkataan dan perbuatan. Ya, saya ulangi, ibadah yang sejati tidak hanya bersifat seremonial, tetapi bersifat operasional, nyata, ya, dalam perkataan dan perbuatan. Sehingga kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama adalah satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Dua sisi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, satu paket. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita sedang menghayati Minggu Prapaskah. Kita sedang mengenal dan menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi umat manusia. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus, Ia setia menjalankan kehendak Bapanya, tetapi Ia juga bertindak ketika menyaksikan orang banyak membutuhkan pertolongannya. Belajar dari Tuhan Yesus, Ia setia menjalankan kehendak Bapa, tetapi juga Ia bertindak ketika menyaksikan orang banyak membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama sambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 147 sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita memasuki doa syafaat. Bapa, kami bersyukur pada hari ini bisa beribadah kepada Tuhan di tempat masing-masing. Dan kami percaya Tuhan hadir. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan terima dan Tuhan kuduskan. Dan Tuhan berkati semua tangan-tangan yang sudah menyerahkannya kepada-Mu. Berkati semua warga jemaat.
yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan dan dijauhkan dari wabah penyakit, virus corona, dan yang lain. Yang kekurangan kiranya Tuhan cukupi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, para petugas medis, kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, kiranya Tuhan memberikan berkat, damai sejahtera. Dan kami berdoa buat ketentraman bangsa dan negara. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan bangsa ini ke dalam kasih dan pemeliharaan. Bapa dalam kerajaan surga, dalam ibadah pada saat ini banyak dosa kesalahan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan diserahkan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama jemaat undang berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini telah selesai. Sebelum mundur dalam ibadah, terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada saat ini kita akhiri dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 150.